Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi barang dan persediaan online untuk inventarisasi alat dan bahan di laboratorium IPA dalam kegiatan pengelolaan lab IPA di sekolah. Mungkin di antara Bapak dan Ibu pendidik semua, ada di antaranya yang diberi tanggung jawab sebagai kepala laboratorium, pengelola laboratorium, penanggung jawab, laboran, atau bahkan merangkap semuanya sekaligus di sekolahnya masing-masing. Nah, salah satu agenda yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengelolaan laboratorium adalah melakukan inventarisasi alat dan bahan yang tersedia di laboratorium, khususnya laboratorium IPA. Umumnya, kegiatan inventarisasi alat dan bahan di lab ini masih dilakukan secara manual, baik berupa daftar inventarisasi alat dan bahan, berupa tabel yang diketik di spreadsheet, atau bahkan masih ada juga yang menulis atau mencatat daftar inventarisasi alat dan bahan dalam buku yang sangat tebal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman saya dalam melakukan kegiatan inventarisasi alat dan bahan yang tersedia di laboratorium IPA di sekolah saya dengan memanfaatkan aplikasi barang dan persediaan online. Sekilas tentang aplikasi barang dan persediaan online ini, aplikasi ini dikembangkan oleh Chester Software. Fungsi utamanya yaitu untuk manajemen inventaris barang, khususnya bila Bapak Ibu memiliki produk yang dijual di suatu toko. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengelolaan barang masuk dan keluar, pemeriksaan stok, dan biaya dari transaksi yang dilakukan dapat dipantau dengan mudah. Saya sudah mencari beberapa aplikasi sejenis yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan inventarisasi alat di lab IPA ini. Namun, dari berbagai aplikasi yang tersedia, menurut saya, aplikasi ini yang paling cocok dan mudah untuk digunakan. Karena selain ukuran aplikasinya yang ringan, dari segi tampilan dan fitur, nampaknya aplikasi ini lebih sederhana dan multifungsi. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan oleh beberapa user atau pengguna dalam satu akun, sehingga pengguna yang memiliki akun bisa mengakses dari perangkat manapun dan tidak perlu khawatir data hilang ketika aplikasi terhapus. Karena untuk mengembalikan data yang sudah diinput, pengguna hanya perlu login kembali ke akun yang telah digunakan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa tahapan dalam kegiatan inventarisasi alat dan bahan yang tersedia di lab IPA dengan menggunakan aplikasi barang dan persediaan online. Langkah yang pertama, Bapak Ibu install terlebih dahulu aplikasi barang dan persediaan online di Play Store, seperti yang ditampilkan pada video berikut. Setelah pengunduhan selesai, kemudian buka aplikasi tersebut dan login menggunakan akun email yang akan digunakan sebagai user. Perlu diperhatikan, apabila akun ini akan digunakan oleh beberapa pengguna, saran saya gunakan email cadangan atau gunakan email khusus sebagai database inventaris alat dan bahan di laboratorium Bapak dan Ibu. Berikut merupakan tampilan utama dari aplikasi ini. Bapak Ibu bisa mengubah tampilan utama dengan mengklik ikon di pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu tentukan ikon mana saja yang akan ditampilkan pada menu utama. Nah, berikut merupakan tampilan dari menu utama sesuai dengan fitur-fitur yang akan saya gunakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ikon-ikon yang ada di menu utama ini. Yang pertama adalah ikon barang. Ikon barang ini berfungsi untuk menampilkan alat dan bahan yang akan dan yang sudah diinput ke dalam aplikasi. Yang kedua ada ikon dokumen. Ikon dokumen untuk menampilkan laporan alat dan bahan yang masuk, alat dan bahan yang keluar, dan rekapitulasi perhitungan barang yang masuk dan yang keluar. Yang ketiga ada ikon baru masuk. Nah, ikon baru masuk ini berfungsi untuk menginputkan barang berupa alat atau bahan yang telah selesai dipinjam atau yang sudah dikembalikan ke lab IPA. Yang selanjutnya ada ikon baru keluar. Nah, ikon baru keluar ini untuk menginputkan barang berupa alat atau bahan yang akan dipinjam atau alat dan bahan yang akan keluar dari laboratorium. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu memasukkan data barang berupa alat dan bahan di laboratorium yang akan diinventarisasikan di aplikasi ini. Yang pertama, klik ikon barang, kemudian klik ikon kotak kardus berwarna kuning di pojok kanan bawah. Maka akan muncul tampilan isian untuk menambahkan item. Silakan diisi kolom nama dengan nama alat atau bahan yang akan dimasukkan. Contohnya seperti ini.
Nah, selanjutnya, untuk kode barcode silakan diklik saja ikon tongkat ajaib sehingga muncul opsi barcode 12 atau 16 digit. Di sini saya menggunakan barcode 12 digit saja, sehingga barcode yang digunakan berupa angka sebanyak 12 digit tanpa huruf. Deskripsi di sini silakan diisi dengan di mana letak alat atau bahan tersebut disimpan. Saran saya, gunakan kode penyimpanan khusus sesuai dengan penyimpanan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu di lab IPA masing-masing. Di sini saya menggunakan dua kode berupa huruf, misalkan di sini RL untuk penyimpanan di rak lemari atau ET untuk penyimpanan di etalase, seperti itu. Karena jangka sorong saya simpan di lemari, maka saya gunakan deskripsi RL atau rak lemari. Untuk kolom kuantitas, silakan diisi dengan jumlah alat atau bahan yang tersedia. Misalkan di sini saya isi dengan 5. Untuk kolom satuan, silakan klik input satuan yang akan digunakan. Misalnya unit, set, atau botol, dan lain sebagainya. Kemudian unggah foto atau alat bahan yang akan diinput dengan mengklik ikon gambar apabila sudah ada gambar di galeri penyimpanan, atau bisa mengklik ikon foto apabila ingin mengambil gambar langsung. Jika telah selesai, Bapak Ibu bisa mengklik ikon checklist di pojok kanan atas. Jika laboratorium IPA di sekolah Bapak Ibu adalah lab IPA terpadu, maka alat dan bahan yang sudah diinput perlu dikelompokkan sesuai kategorinya. Misalkan alat lab fisika, alat lab kimia, dan alat lab biologi. Untuk mengelompokkan alat, Bapak Ibu bisa mengklik ikon folder berwarna hijau di pojok kanan bawah. Kemudian, ketikkan kategori alat dan bahan yang akan dibuat. Misalkan, alat laboratorium fisika. Jika selesai, klik ikon checklist di pojok kanan atas. Nah, kurang lebih seperti itu langkah-langkah untuk menginput secara manual alat dan bahan, serta cara untuk mengelompokkan alat sesuai dengan kategorinya masing-masing. Mungkin jika alat dan bahannya sangat banyak, input manual seperti itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka kita akan coba untuk input otomatis menggunakan fitur import data. Sebelum melakukan import data, Bapak Ibu harus memiliki data berupa daftar alat dan bahan yang akan diinput sebelum diimport ke dalam aplikasi. Maka saran saya, sebelum melakukan proses impor, Bapak Ibu data terlebih dahulu alat dan bahan apa saja yang ada di laboratorium IPA ke dalam spreadsheet atau Microsoft Excel sesuai format yang tersedia pada aplikasi. Untuk mengunduh format impornya, silakan klik ikon titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian pilih ekspor ke Excel. Pilih iya. Kemudian sistem akan menampilkan urutan kolom file di Excel. Bapak Ibu bisa ubah urutan kolomnya, namun saran saya untuk sekarang Bapak Ibu gunakan urutan yang sesuai dengan yang ditampilkan oleh sistem saja. Kemudian klik OK. Selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih opsi simpan ke file untuk menyimpan format ke penyimpanan telepon, atau Bapak Ibu bisa memilih opsi bagikan ke WhatsApp atau Drive agar file bisa diunduh dan langsung diakses di komputer Bapak Ibu semua. Oke, berikut merupakan format impor ke aplikasi yang sudah diunduh dari aplikasi barang dan persediaan online. Bisa dilihat di kolom A dan kolom B belum ada yang diisi. Kita isi kolom A dengan nomor dan kolom B dengan kode alat atau bahan ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu juga telah melakukan inventarisasi alat dan bahan di lab IPA masing-masing. Begitupun dengan saya, bisa lihat di sini, saya melakukan inventaris alat berdasarkan penyimpanannya masing-masing. Di sini ada RS1 untuk rak susun 1, 2 dan 3, RL untuk rak lemari 1 dan 2, RBGD untuk di gudang dan ETRD untuk di etalase. Di sini saya akan memasukkan beberapa alat saja sebagai contoh. Misalkan di sini ada di rak susun 1 ya, kita kopikan saja 10 seperti ini. Copy dan pindahkan ke format impor aplikasi di sini ya. Diklik dan klik kanan hanya value-nya saja. Nah, seperti ini. Dan ini kita pindahkan saja ke sini.
Ini adalah kode alat yang sudah saya buat. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Untuk kode alat di sini disesuaikan berdasarkan nomor alat dan kategori alat. Di sini alatnya alat fisika. Untuk kode barcode dikosongkan saja karena nanti akan dibuat di aplikasinya langsung. Untuk item di sini silakan diisi dengan nama alat yang akan diinputkan. Pindahkan saja di sini ke kolom item seperti ini. Kemudian kuantitas isi dengan jumlah alat yang tersedia. Di sini kita kopikan lagi atau kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk satuan ukuran diisi dengan satuan dari alatnya masing-masing. Pindahkan ke sini. Oke, untuk grup di sini kita sesuaikan berdasarkan kategorinya, yaitu alat lab fisika. Di sini kita pindahkan. Kemudian deskripsi di sini sesuai dengan tempat penyimpanan alat tersebut, yaitu di rak susun 1. Tinggal kita copy, paste, kemudian klik and drag ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Di sini nomornya kita inputkan saja manual. Mohon maaf. Nomor 1, 2, dan seterusnya. Oke. Dan begitu pun seterusnya, sesuaikan dengan alat dan bahan yang telah Bapak Ibu inventaris di laboratoriumnya masing-masing. Kemudian jika telah selesai form ini, kemudian kita simpan kembali. Setelah selesai, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengimpor format ini atau isian ini ke dalam aplikasi. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan impor data dari Excel yang sudah kita input sebelumnya. Untuk mengimpor data, kita klik ikon barang di sini, kemudian klik ikon titik 3 di pojok kanan atas dan pilih impor dari Excel. Di sini pilih opsi tambahkan kuantitas ke barang. Oke. Di sini pilih iya. Kemudian berikut tampilan dari urutan kolom file Excel bila mana urutannya akan Anda rubah. Tapi bila tidak ada perubahan silahkan diklik saja OK. Kemudian cari file Excel yang akan diimport ke dalam aplikasi. Selanjutnya tunggu proses impor yang masih berlangsung sampai selesai. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang telah selesai diinput ke dalam aplikasi dari impor Excel yang telah dilakukan. Bisa dilihat di sini ada kategori alat lab biologi, alat lab fisika, dan alat lab kimia. Untuk alat lab biologi bisa dilihat ada beberapa item dan beberapa unit ya untuk jumlahnya dan penyimpanannya di rak susun 3. Begitupun untuk alat lab fisika terdiri dari beberapa item dan beberapa unit barang yang disimpan di rak susun 1, dan alat lab kimia terdiri dari beberapa item dan beberapa unit barang yang tersimpan di rak susun 2, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana bila alat atau bahan yang ada di laboratorium akan digunakan atau dipinjam. Maka di sini kita bisa menggunakan fitur baru masuk dan baru keluar. Baru keluar digunakan apabila barang berupa alat atau bahan akan dipinjam atau dikeluarkan dari laboratorium, dan baru masuk digunakan apabila alat dan bahan yang telah selesai digunakan atau dipinjam dikembalikan ke laboratorium. Kita akan ambil contoh, misalkan akan ada yang meminjam basic meter, yaitu alat di laboratorium fisika. Maka kita klik ikon baru keluar. Dan di sini untuk menambahkan barang yang akan dikeluarkan dari laboratorium, kita bisa mengklik tombol tambah yang ada di pojok kanan bawah seperti ini. Kemudian akan muncul beberapa kategori dari alat lab yang tersedia di laboratorium IPA. Jika Bapak Ibu ingin mengetik secara spesifik bisa diketik di sebelah sini. Misalkan kita ketik basic meter. Nah, di sini tersedia 6 unit ya. Dipilih saja. Misalkan akan dipinjam sebanyak 3 unit ya, maka kita pilih 3 unit dan kemudian kita klik OK.
maka item berhasil ditambahkan atau berhasil dikeluarkan dari laboratorium. Dalam keadaan berarti alat tersebut sedang dipinjam atau digunakan. Nah, untuk melihat laporannya, di sini di laporan keluar basic meter sedang digunakan sebanyak 3 unit. Sehingga di rekapitulasi barang secara keseluruhan yang tadi asalnya 164 item berkurang 3 sehingga totalnya sekarang menjadi 161. Selanjutnya, apabila barang atau alat dan bahan yang telah selesai digunakan akan dikembalikan ke laboratorium, maka kita gunakan fitur baru masuk. Nah, diklik di sini. Kemudian kita tambahkan barang yang akan dimasukkan ke laboratorium dengan mengklik tombol tambah yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kemudian kita ketikkan saja langsung di sini basic meter, karena basic meter adalah alat yang dipinjam sebelumnya, maaf. Kita klik basic meter. Sebelumnya tersedia 6 unit, maka kita kembalikan 3 unit. Kita klik OK dan item berhasil ditambahkan kembali ke laboratorium. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat di laporannya di sini basic meter telah dikembalikan sebanyak 3 unit ya. Maka di rekapitulasi barang atau alat dan bahan secara keseluruhan bertambah kembali alat yang telah selesai dipinjam sehingga totalnya menjadi 164 item. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan di video part 1 ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembuatan QR Code untuk inventarisasi alat dan bahan. Sehingga ketika nanti ada alat yang akan dipinjam atau dikembalikan, kita tidak perlu mengetik secara manual. Kita bisa menggunakan scan QR Code sehingga barang bisa terinput secara otomatis baik ketika keluar maupun ketika alat dan bahan tersebut masuk ke laboratorium. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di laboratorium IPA di sekolahnya masing-masing. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan diketik di kolom komentar untuk kita diskusikan secara sama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.